Aku dari Universitas Dian Nusantara dengan nomor induk mahasiswa 211221158. Di sini aku akan berbagi pengalaman tentang satu semester aku belajar ilmu komunikasi, khususnya di pengantar ilmu komunikasi yang didosenin sama Miss Indah. Nah, jadi manusia itu kan makhluk sosial ya. Mau sehebat apapun manusia, mau sekeren apapun, nggak ada yang namanya manusia itu serba bisa. Maka dari itu manusia itu membutuhkan satu sama lain dengan cara berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi walaupun manusia digadang-gadang sebagai makhluk paling sempurna dan paling cerdas di bumi, tapi tetap aja mereka nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Mereka butuh bantuan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara komunikasi, guys. Jadi komunikasi itu sendiri adalah proses pemindahan atau penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, yang mau aku bahas di sini kan ilmu komunikasi. Jadi kita harus tahu dulu dong ilmu itu apa sih? Nah, ilmu itu adalah suatu pengetahuan tentang hal ataupun fenomena baik alam maupun sosial yang didasari atau diperoleh dari proses berpikir manusia. Nah, jadi bisa diartikan bahwa setiap ilmu adalah pengetahuan dari sesuatu yang dijadikan objek kajian dalam ilmu terkait. Nah, jadi kesimpulannya ilmu komunikasi adalah pengertian mengenai ilmu komunikasi pada dasarnya mempunyai ciri yang sama dengan pengertian ilmu secara umum. Yang membedakan adalah objek kajiannya, di mana perhatian dan telaah difokuskan pada peristiwa-peristiwa komunikasi antar manusia. Nah, jadi apa aja sih yang aku pelajarin saat aku kuliah ilmu komunikasi, khususnya di pengantar ilmu komunikasi yang didosenin sama Miss Indah di semester 1 ini? Tentunya banyak banget dong, mulai dari sejarah komunikasi, terus bagaimana cara orang terdahulu berkomunikasi, arti penting komunikasi, ruang lingkup, definisi, sampai konsep komunikasi itu sendiri. Ada juga jenis-jenis komunikasi, terus prinsip komunikasi, perbedaan komunikasi verbal dan juga non-verbal, terus juga persepsi, terus juga ada teori dan model komunikasi, terus juga ada komunikasi antar pribadi, komunikasi antar budaya, komunikasi organisasi, dan lain-lain. Itu beberapa hal yang aku pelajarin di ilmu komunikasi semester 1 ini. Nah, tadi kan ada yang namanya komunikasi verbal dan juga non-verbal. Itu tuh apa sih? Nah, jadi komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan menggunakan kata-kata, baik melalui bicara, mendengar, menulis, ataupun membaca. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah proses penyampaian pesan tanpa melalui kata-kata. Jadi bisa dengan simbol-simbol, gerakan tubuh, postur tubuh, ekspresi wajah, terus juga sentuhan, bahkan cara berpakaian. Nah, jadi apa sih perbedaannya komunikasi verbal dan juga non-verbal? Jadi komunikasi verbal nih kayak gini nih, kita saling ngobrol, terus kayak berbicara dan juga mendengar yang kayak gitu-gitu, terus juga bisa teleponan dan lain-lain. Sedangkan kalau yang non-verbal itu misalnya nih, kayak kita lagi ngajak orang makan, terus orangnya kayak jauh di sana nih, terus kita kayak gitu tuh, kayak bahasa-bahasa isyarat, terus juga simbol-simbol dan lain-lain. Itu ya perbedaannya. Nah, jadi yang menarik dari ilmu komunikasi menurut saya adalah saya jadi tahu nih kekurangan saya dalam berkomunikasi, terus juga saya jadi bisa improve apa sih yang kurang dari cara saya berkomunikasi. Dan juga di mata kuliah Miss Indah ini juga ada presentasi yang bergilir gitu, terus juga banyak presentasi yang dilakukan secara mendadak. Begitu juga di mata kuliah lain. Jadi itu tuh bisa banget ngasah yang namanya public speaking saya, yang mana saya juga belum terlalu mahir, bahkan masih awam sekali tentang yang namanya public speaking, dan itu saya pelajarin di kuliah ilmu komunikasi, khususnya di pengantar ilmu komunikasi ini. Nah, bukan cuma itu aja nih, aku juga jadi tahu budaya-budaya komunikasi di tempat-tempat lain, di daerah lain, ataupun di negara-negara lain yang tentunya belum sebanyak itu ya, tapi banyak hal baru yang aku tahu saat aku kuliah di ilmu komunikasi. Nah, jadi di sini masuk ke penilaian aku tentang Miss Indah tuh mengajarnya di kelas tuh kayak gimana sih. Jadi menurut aku Miss Indah tuh mengajar di kelas tuh oke banget ya, karena ada tegasnya, terus juga sometimes bercanda gitu. Jadi enjoy banget kita. Jadi kan kalau tegas doang gitu ya, kayak marah doang gimana-gimana gitu dosen, kita tuh sebagai mahasiswa tuh jadi kayak deg-degan terus gitu. Walaupun tetep ya setiap Miss Indah mau masuk tuh, setiap aku nunggu di kelas tuh ada banget deg-degannya, karena kayak takut mungkin moodnya lagi gimana, lagi kurang baik atau apa. Tapi overall sih oke banget sih cara Miss Indah mengajar. Dan aku tadi belum jelasin ya kalau syarat komunikasi itu adalah
berakal ya guys. Jadi kalau aku misalnya ngobrol sama kucing aku kayak gini nih, itu belum nggak termasuk komunikasi karena dia nggak ada akal. Jadi segitu aja. Oh ya, syarat yang satu lagi juga adanya unsur kesengajaan ya. Nah, jadi segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.